Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-101. Mazmur pasal 101. Seorang raja bernasar, Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercelah. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada kutaruh di dalam mataku, di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Kita berhenti sampai sini dulu. Kalau kita perhatikan judul perikopnya adalah seorang raja bernasar. Tentunya ini agak aneh. Biasanya orang bernasar itu kalau sakit tidak sembuh-sembuh biasanya bernasar. Kalau Tuhan sembuhkan aku akan melakukan ini. Ya. Biasanya orang bernasar kalau ada dalam kesusahan. Kalau Tuhan lepaskan aku dari kesusahan ini, aku akan melakukan ini. Biasanya orang bernasar kalau ada dalam kemiskinan. Kalau Tuhan berkati aku, maka aku akan melakukan ini. Biasanya seperti itu. Tetapi di sini judulnya luar biasa. Sudah menjadi raja, masih bernasar. Ya, itu luar biasa. Bahkan di sini dikatakan ini Mazmur Daud. Berarti yang bernasar itu Raja Daud. Ya. Sudah menjadi raja, sudah kaya raya, sudah terkenal. Untuk apa lagi bernasar? Ya. Kalau kita kan seperti itu, untuk apa lagi bernasar? Biasanya kalau kita sudah ada di posisi di atas, maka kita tenang-tenang aja. Tidak perlu bernasar, bahkan kemungkinan besar kita mulai menjauh dari Tuhan, kita tidak peduli akan pekerjaan Tuhan. Tetapi Raja Daud berbeda. Sehingga Raja Daud adalah seorang pribadi yang selalu dirindukan oleh Tuhan. Karya-karyanya selalu dirindukan oleh Tuhan. Yaitu salah satunya Kemah Daud. Yang beberapa kali di Alkitab disebutkan Tuhan akan memulihkan Kemah Daud. Berarti Tuhan selalu ingat kepada Daud. Semua raja-raja setelah Daud selalu dibandingkan dengan Raja Daud. Sebaik apapun raja itu tidak pernah sebaik Raja Daud di hadapan Tuhan. Ya, jadi ini luar biasa. Sehingga kita pun melihat kedahsyatan keluarbiasaan Raja Daud ini. Setelah dia menjadi raja, dia pun masih bernasar kepada Tuhan. Aku akan begini untuk kemuliaan Tuhan. Intinya itu. Ya. Ini sangat luar biasa. Mazmur Daud, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Daud akan selalu memuji-muji Tuhan. Memuji Tuhan akan kasih setia Tuhan, memuji Tuhan akan kebenaran Tuhan, memuji Tuhan akan semua ketetapan-ketetapan Tuhan. Ini Raja Daud. Ya. Sangat luar biasa ketika seorang raja mengutamakan pujian kepada Tuhan. Ya. Sangat luar biasa. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum, aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Bagaimana kita sebagai orang biasa, tanda kutip saya katakan orang biasa. Apakah kita
mau mencontoh Raja Daud, yaitu selalu ingin memuji Tuhan. Apakah setiap hari dari mulut kita keluar puji-pujian untuk Tuhan? Ataukah kalau ingat, kalau ada masalah, baru kita mau memuji Tuhan? Tetapi Raja Daud tidak. Ini dalam kebesaran Raja Daud, di dalam kejayaannya dia bernasar. Dia hendak menyanyikan kasih setia Tuhan dan hukum. Dia hendak bermazmur. Dan kemudian ini nasar Raja Daud juga. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Aku mau menguduskan diri untuk Tuhan. Aku mau menyucikan diri. Dan kembali saya mau tekankan, ingat, ini raja. Ini raja. Ini adalah raja yang sangat kaya. Ini adalah raja yang ahli berperang. Dan bisa dikatakan tidak pernah kalah. Bahkan dia mencetak para pahlawan juga. Tetapi kerinduannya adalah aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Sebagai raja, dia mengutamakan untuk hidup kudus bagi Tuhan. Wow. Ya, ini sangat luar biasa. Hidup kudus itu sangat penting. Ketika kita hidup kudus, maka kita tidak akan takut apapun juga. Kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu, setelah meterai, semua meterai, kemudian sangkakala, itu semua berisi bencana. Kemudian salah satu malaikat mengatakan begini, atau ditentukan begini. Sebelum dia mengadakan pemusnahan, maka beri tanda kepada orang-orangku yang kudus. Orang-orang yang percaya itu diberi tanda oleh Tuhan, dimeteraikan sehingga di dalam kehancuran di sekelilingnya, mereka sendiri tidak terjamah oleh semua bencana itu. Sehingga kembali ketika saya membaca itu tadi pagi, ya berarti memang tidak perlu takut terhadap akhir zaman. Mau antikris, mau perang, mau gempa bumi, mau segala macam. Ketika kita menguduskan diri bagi Tuhan, Tuhan memeteraikan, memberikan tanda. Sehingga di sana dikatakan semua bencana itu tidak akan kena kepada orang-orang yang sudah diberi tanda oleh Tuhan. Itu sangat luar biasa. Nah, di sini kita lihat Daud mengatakan, aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Ya. Mengapa? Nanti kita akan bahas semua yang Daud akan lakukan. Tetapi perhatikan di sini, aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Dalam apa yang dilakukan oleh Daud untuk hidup kudus, sebenarnya yang dia nantikan adalah ini. Bilakah engkau datang kepadaku? Bahwa apa yang Daud lakukan sebenarnya untuk menguduskan diri, tujuan utamanya adalah kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Bilakah engkau datang kepadaku? Dan ini dilakukan oleh Daud, ayat yang ke-8. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Ya. Ini di dalam penerapan di dalam perjanjian baru, penerapan di dalam kehidupan kita, bukan setiap pagi kita mencari penjahat, bukan. Setiap pagi
di dalam doa kita, di dalam saat teduh kita memperhatikan diri kita ini loh. Menjauhkan segala kefasikan dari diri kita setiap pagi. Ketika kita berdoa, ketika kita membaca Alkitab, setiap pagi akan kubinasakan kefasikan di dalam hidupku. Itu loh penerapannya di dalam perjanjian baru. Di dalam kehidupan kita. Bukan setiap pagi kita langsung ke jalan dan cari orang-orang jahat. Enggak. Ya, bukan seperti itu. Nah, perhatikan kembali, Daud mempunyai kebiasaan setiap pagi dia mengkoreksi dirinya. Setiap pagi dia memperhatikan hidup yang tidak bercela. Kenapa? Dia menanti-nantikan hadirat Tuhan dimanifestasikan dalam hidupnya. Itu yang terpenting. Kembali saya tekankan, gereja banyak. Tetapi gereja baru disebut gereja. Orang percaya baru disebut umat Tuhan yang menandakannya seperti Musa mengatakan, apa yang membedakan umatmu ini dengan umat yang lain, dengan bangsa lain? Kecuali Tuhan hadir memimpin kami, itu perbedaannya. Gedung gereja boleh sama, tetapi saya mau tekankan, belum tentu yang ada di gedung gereja itu adalah umat Tuhan yang sesungguhnya. Tanpa hadirat Tuhan, maka di dalam gedung gereja itu tidak bisa disebut sebagai umat Tuhan. Yang membedakan adalah kehadiran Tuhan. Yang membedakan adalah kehadiran Tuhan. Dan saya mau tekankan di sini, kuncinya adalah ini Nasar Daud. Setiap pagi dia menguduskan diri, menanti-nantikan, mengharapkan Tuhan hadir dalam kehidupannya. Itu sangat luar biasa. Seringkali kita meremehkan pagi hari. Seringkali kita bangun terlambat. Seringkali kita terburu-buru untuk melakukan kegiatan dan melupakan waktu doa kita bersama Tuhan. Anda bisa bayangkan anak Eptanas yang mau Eptanas kemudian terlambat. Dan dia terburu-buru pergi ke sekolahnya, dia datang terlambat. Maka sekalipun dia diizinkan atau dapat mengikuti ujiannya, tetapi dia tidak maksimal dalam persiapan dan pengerjaannya. Demikian pula kehidupan banyak orang, tentunya orang Kristen. Banyak mereka melakukan kegiatan tanpa persiapan. Bahwa awal yang baik, awal yang benar menentukan hasil dari apa yang kita kerjakan selanjutnya. Ya. Kita banyak memasuki hari yang penuh dengan tantangan, penuh bahaya, penuh masalah tanpa persiapan. Sehingga kita melihat banyak orang-orang Kristen yang kalah. Banyak orang-orang Kristen yang stres. Banyak orang-orang Kristen yang jatuh sakit. Banyak orang-orang Kristen yang gagal dalam usahanya. Kenapa? Mereka melupakan setiap pagi ini loh. Yang Daud katakan. Setiap pagi. Saya percaya ketika setiap pagi kita melakukan hal yang benar. Menanti-nantikan Tuhan. Menguduskan diri di hadapan Tuhan. Maka setelah itu segala sesuatunya akan berjalan sesuai rencana Tuhan. Dan tidak ada rencana Tuhan yang mendatangkan kecelakaan.
Semua rencana Tuhan adalah masa depan yang cerah, penuh pengharapan, masa depan yang menjanjikan. Tidak usah 10 tahun lagi. Berarti pagi hari kita mendekat pada Tuhan, masa depan kita di tengah hari, di sore hari, di malam hari, maka semuanya adalah cerah. Ya. Kita harus sungguh-sungguh mendekatkan diri pada Tuhan. Ini waktunya. Gunakan setiap kesempatan yang ada. Ya. Kita bisa mempengaruhi banyak orang. Tadi pagi ketika saya fitness, ada orang yang bicara soal kucing. Dan kemudian dia beli makanannya kucing, dia katakan mahal. Oh, saya beli makanannya anjing juga mahal. Dan dia katakan, coba dak najis. Saya pelihara anjing. Loh, apanya yang najis? Yang sudah berumur 30 tahun lebih mengatakan najis. Dan kemudian saya nyeletuk. Anjing najis. Yang penting itu hati loh, saya katakan. Hati itu yang penting. Kalau hati kita benar, makanya ludah anjing tidak bikin najis. Dan yang remaja mengatakan begini. Ya om, betul. Yang penting itu memang hati. Nah, berarti saya melihat di sini bahwa ingat. Jangan takut kepada mayoritas. Ketika engkau mempersiapkan diri bersama Tuhan. Setelah engkau dipengaruhi oleh Tuhan, engkau punya kesempatan dan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Kelihatannya remeh ya, tetapi saya mau katakan, saya sudah melihat orang ini bisa dipengaruhi terus dengan kebenaran-kebenaran yang akan menghancurkan pola pikirnya yang lama. Sidang jemaat. Mari, ini adalah akhir zaman. Jangan hanya bingung bagaimana kita hidup, bagaimana supaya semakin kaya. Tetapi saya mau menekankan, bahkan Daud yang adalah seorang raja, yang sudah saya perkirakan tidak butuh apa-apa lagi. Keinginannya adalah terus berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Salah satu nasar dari Raja Daud. Kemudian, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Perhatikan kata di dalam rumahku. Kenapa? Di dalam rumah kita, itulah kita yang sesungguhnya. Ya kan? Kalau di hadapan teman kita, di hadapan bos kita, di hadapan saudara seiman, di hadapan pendeta, bahkan pendeta di hadapan jemaat. Kalau di luar rumah, kita bisa menampilkan kebaikan-kebaikan kita. Tetapi di rumah kita, istri kita, suami kita, pembantu kita, anak-anak kita, akan melihat diri kita yang sesungguhnya. Sehingga di sini dikatakan, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Kita bisa menunjukkan diri kita yang sesungguhnya di dalam rumah. Mungkin di luar rumah kita bisa menampilkan, wow kita ramah. Tetapi kalau di rumah kita mungkin bisa bentak-bentak istri kita, suami kita, anak kita, pembantu kita. Dan Daud di sini mengatakan, aku hendak hidup tulus di rumahku. Padahal di rumah Daud berarti banyak budaknya, banyak pembantunya.
Tetapi itu yang Daud akan lakukan di rumahnya. Ya. Bahkan pendeta pun, gembala, itu tidak mudah. Ya. Kalau sudah di rumah, belum tentu kebaikan gembala di mimbar itu akan sama dengan kebaikannya, kemurniannya, ketulusannya ketika ada di rumah. Oleh karena itu, sebagai jemaat seharusnya tidak perlu terlalu kagum kepada hamba-hamba Tuhan tamu. Kenapa? Karena kita tidak tahu kehidupannya di rumah. Ya kan? Kehidupan sehari-harinya tidak tahu. Tetapi kalau gembala, kita kan tahu kehidupan gembala kita. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa Daud mengatakan, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Dan saya mau tekankan, ini adalah nasar dari seorang raja di hadapan Tuhan. Oh, itu tidak mudah. Bahkan kitab pengkhotbah mengatakan jangan cepat-cepat mengeluarkan nasar. Karena belum tentu setelah engkau bernasar, engkau mampu melakukan nasarmu. Ya. Banyak orang yang merasa heran bahkan. Kenapa ya hidupku begini terus. Naik turun, masalah demi masalah. Jangan setelah hidup kita benar, sungguh-sungguh berusaha benar di hadapan Tuhan. Tetapi hidup kita selalu ada masalah. Jangan-jangan Anda dahulu pernah bernasar dan tidak ditepati. Ya. Nanti kalau sudah aman semua, aku mau melayani Tuhan dalam bidang singer. Nah kan. Tetapi setelah semuanya selesai, malah orang sudah banyak singernya. Aku tidak perlulah, Tuhan pun tahu. Yang penting kan hatiku menepati nasarku. Banyak orang model seperti itu. Dan banyak yang dapat masalah juga. Ya. Kalau aku diberkati, aku akan memberikan persembahan buat gereja sebanyak ini. Misalnya 50 juta. Tetapi kemudian ketika mendengar kas gereja sudah 500 miliar. Persembahanku tidak ada gunanya juga. Tidak jadilah, tidak usah nasar. Toh sudah. Tetapi ingat, gereja itu mau kelimpahan atau tidak. Nasarmu yang sedikit menurut pandanganmu. Tetapi kalau itu sudah nasar, engkau harus menepati. Karena kalau tidak, engkau akan merasa heran. Kenapa ke depannya engkau kok ngalami gini-gini terus ya? Padahal doa sudah, perpuluhan sudah, tunduk sudah, segala macam sudah. Kok masih banyak masalah? Jangan-jangan karena bernasar tidak ditepati. Ya. Hati-hati kalau mau lebih mendetail tentang nasar. Anda bisa baca di kitab pengkhotbah. Oh, itu menakutkan kalau kita tidak bisa menepati nasar kita. Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila. Ya. Artinya Raja Daud tidak mau melihat hal-hal yang menajiskan hatinya. Kalau sekarang kan gampang kan. Jangan lihat film porno kan gitu kan. Sekarang kan ayatnya sudah jelas. Mana ayatnya yang tidak mengizinkan kita nonton film porno? Lihat, tidak kutaruh TV-ku, ya kan? Yang menayangkan film porno di depan mataku. Nah, enggak Pak, saya bukan TV, HP. Kecil Pak, jadi dosanya kecil juga. Ya. Lihat ayatnya jelas kan? Kadang orang-orang itu pinter, ya. Mana ada ayatnya dilarang merokok? Tidak usah ayat, pergi ke pom bensin. Ya kan? Sudah jelas kan? Dilarang merokok, ya kan? Ya, tidak usah ayat kalau gitu itu. Ya. Ya.
Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Seringkali orang-orang yang sudah dewasa menganggap hal-hal yang najis itu biasa. Tidak akan mempengaruhi kita karena kita sudah cukup umur. Sidang jemaat yang namanya dosa mau dilakukan oleh anak kecil, mau dilakukan remaja, mau dilakukan yang cukup umur, tetap namanya dosa. Ya. Sampai-sampai beberapa pendeta pun terjebak. Kan kita sudah berumur. Kan untuk menambah kemesraan dengan pasangan, jadi nonton film porno. Lihat di sini, tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Enggak Pak, saya enggak lihat dari depan, saya lihat dari samping. Sama, kan pokoknya di depan. Ya. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Ya. Saya sederhanakan aja. Bahwa Raja Daud ini, saya sederhanakan tidak usah murtad. Perbuatan dosa aku benci. Ya kan lebih gampang. Perhatikan di sini, bukan tidak melakukannya, tetapi lebih lagi. Sampai dalam taraf benci. Kalau sudah benci, deket aja tidak mau. Ya kan? Benci, itu benci namanya. Kalau sudah benci, coba lihat. Orang ya kalau sudah benci, ketemu aja ya. Tidak mau lihat kan? Bisa kalau ini hadap-hadapan, ini bisa melenceng sendiri loh. Menjauh. Ya. Itu namanya benci. Kalau masih bisa senyum, berarti belum benci, hanya munafik. Ya. Tetapi kan ini kan banyak kan seperti ini. Ya. Benci. Di sini Daud sampai dalam taraf benci terhadap dosa. Benci terhadap kemurtatan. Berarti Daud tidak akan pernah murtad terhadap Tuhan. Karena dia sudah sampai dalam taraf benci. Artinya Daud sedang bernasar bahwa dia akan setia kepada Tuhan. Dan kita lihat sampai akhir hidup dari Raja Daud. Daud setia kepada Tuhan. Perbuatan murtad aku benci. Ingat, kasihi Tuhan. Semakin kasihi Tuhan, sehingga secara otomatis kita akan benci. Bukan sekedar tidak melakukan dosa, tetapi benci. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita membenci dosa. Bukankah kalau kita melihat tentang riwayat Raja Daud, kita hanya bisa menyimpulkan Daud adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Ya, itu saja kesimpulannya. Perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Ya. Hati Raja Daud lurus di hadapan Tuhan. Hati Raja Daud lurus di hadapan Tuhan, dan Daud tidak mau tahu soal kejahatan. Artinya begini, tidak tertarik untuk membahas kejahatan seseorang. Ya. Kan kalau kita membahas kejatuhan seseorang itu kadang kan menarik kan. Oh iya, dengar enggak? Ini loh. Oh iya, dengar tapi kurang jelas.
Ayo kita bahas bareng-bareng. Nah kan. Tetapi Daud enggak. Daud tidak. Daud lebih baik. Kalau saya bisa membayangkan sikap Raja Daud. Daud mungkin berpikir begini. Daripada aku ngomongi kejahatan seseorang, kejatuhan seseorang. Lebih baik aku pergi ke kemah Daud. Yang 24 jam dan 7 hari dalam seminggu selalu ada pujian penyembahan. Anda bisa bayangkan Daud ketika tidak bisa tidur, dia akan keluar dari istananya dan dia akan pergi ke kemah pertemuan. Anda bisa bayangkan Raja Daud ketika stres, banyak masalah, maka dia akan pergi ke kemah pertemuan. Anda bisa bayangkan ketika Daud mau meluapkan sukacitanya, dia akan menyanyi dengan sekuat tenaga di kemah pertemuan. Saya bayangkan bahwa semua anak buahnya tahu kalau perlu ke Daud, biasanya cari aja di kemah pertemuan. Saya bisa bayangkan itulah kehidupan Daud. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Bagaimana hati yang bengkok bisa menjauh dari kita? Ketika setiap pagi kita mengkoreksi diri kita. Setiap pagi. Ketika setiap pagi kita memperhatikan hidup yang tidak bercela di hadapan Tuhan, maka hati kita akan diluruskan. Jangan remehkan hal-hal ini, karena ini adalah dasar yang akan membuat perjalanan hidup kita selalu berhasil. Ya. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Dijauhkan dari segala kemunafikan. Lihat di sini, ada kata teman, tetapi ada kata juga mengumpat. Ya. Kan ini munafik kan? Kalau di hadapan temannya dia akan baik, tetapi di belakang temannya dia akan mengumpat. Ya. Ini kemunafikan. Dan Daud bernasar bahwa dia tidak akan sembunyi-sembunyi untuk mengumpat temannya. Alkitab katakan seseorang yang mengasihi temannya dia akan menegur. Bukan membicarakan di belakangnya. Daud tidak menginginkan punya sifat yang seperti itu. Sehingga dia bernasar, dia tidak akan sembunyi-sembunyi mengumpat temannya. Demikian pula kita, seharusnya ini juga yang menjadi sikap hati kita. Perhadapkan hati kita di hadapan Tuhan terus menerus. Seandainya memang teman kita berbuat salah, lebih baik diam. Lebih baik diam. Ya. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Orang kalau bisa ngumpul sama orang sombong, berarti hatinya tidak benar. Kenapa? Dengar orang sombong bicara aja, sebetulnya kan tidak enak kan? Tidak enak loh. Dekat-dekat sama orang sombong, lihat gayanya kan, dengar suaranya, itu tidak enak. Berarti di sini Daud mempunyai kepekaan. Dia katakan orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Ada orang yang tidak peka. Dan kemudian kita menganggap biasalah, kan memang dia kaya, pantaslah ngomong seperti itu. Tidak bisa, di hadapan Tuhan mau sekaya apapun
Tuhan menuntut kita untuk rendah hati. Sekaya apapun Tuhan menuntut pembicaraan kita menyejukkan orang lain. Sekaya apapun pembicaraan kita dituntut oleh Tuhan untuk membangun, menghibur, bukan merendahkan orang lain. Orang sombong, orang tinggi hati tidak bisa menghibur orang yang lebih rendah dari dirinya. Justru orang sombong kalau di hadapan orang yang lebih rendah, dia akan semakin menyombongkan diri. Tetapi kalau sudah bertemu dengan orang yang lebih kaya, maka dia akan rendah diri. Bukan rendah hati, rendah diri. Ya. Dan nasar Daud bahwa dia tidak suka kepada orang sombong. Berarti secara otomatis dia tidak mau menjadi orang sombong. Ini adalah nasar dari Raja Daud. Nah, kemudian ayat yang ke-6. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Lihat ini yang Daud tetapkan juga. Bahwa dia tertarik kepada orang-orang yang setia. Dia mau berkumpul dengan orang-orang yang setia. Dia mau bergaul dengan orang-orang yang setia. Supaya mereka diam bersama-sama dengan aku, dikatakan. Tetapkan hati kita untuk mencari teman yang seperti yang Daud katakan, orang yang setia. Kenapa? Karena Paulus katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pak, bagaimana kita mau memenangkan jiwa kalau tidak mau kumpul? Silakan, tetapi saya mau katakan begini. Masuk sebentar, cepat keluar, kembali kepada hadirat Tuhan. Masuk sebentar, kemudian cepat keluar. Jangan ngumpul, masuk dan ngumpul terus di sana. Anda akan terpengaruh. Ya. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan, yang setia di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Saya selalu menekankan ini, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Anda tidak bisa menjadi orang yang rohani, yang suci, tanpa bergaul dengan orang yang suci, yang rohani. Dengan siapa engkau berkumpul, demikianlah engkau nantinya. Pasti. Ya. Jemaat ketika kumpul dengan hamba Tuhan terus, coba lihat. Nanti ngomongnya pasti sedikit-sedikit ayat juga. Pasti. Ngomongnya pasti nanti tentang doa segala macam. Kenapa? Dengan siapa engkau berkumpul, maka engkau akan jadi seperti itu. Pendeta yang suka ngumpul dengan pengusaha, nanti gaya ngomongnya pendeta itu seperti pengusaha. Lupa Alkitabnya, laba terus yang dibicarakan. Ya, ini yang bahaya. Ya, jadi ingat, dengan siapa kau berkumpul, kau akan jadi seperti itu. Ibu Indri Gautama pernah menasehatkan begini. Bahwa untuk menjadi orang berhasil, engkau harus kumpul dengan orang yang berhasil. Tetapi kalau ilmu yang sudah engkau dapatkan dari orang itu semuanya sudah engkau dapatkan, jangan kumpul lagi. Engkau harus kumpul kepada orang yang lebih berhasil lagi, dikatakan. Supaya engkau juga lebih lagi, dikatakan. Ya. Jadi di sini Daud sudah mulai dahulu sudah bernasar. Daud sudah mengetahui kebenaran ini.
Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Berarti Daud memilih kumpulannya. Daud memilih siapa orang-orang yang pantas berkumpul dengan dia. Daud memilih di dalam kumpulan mana dia akan menceburkan diri. Karena penentuan ini akan menentukan juga masa depan kita. Ya. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Ini kumpulan Daud. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Anda perhatikan bahwa di sini Daud hidup tanpa kompromi. Kalau di sini berbicara tentang kumpulan Daud, maka sekarang kita berbicara tentang hati kita yang tidak boleh berkompromi. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Tipu daya tidak akan diam di dalam hatiku. Ya. Berikan kemurnian Tuhan. Jauhkan aku hatiku dari tipu daya. Berikan aku hati yang murni. Ya. Karena orang yang murni hatinya akan melihat Tuhan. Jelas seharusnya setiap orang Kristen bisa melihat Tuhan, bisa mendengar suara Tuhan. Karena ayatnya jelas. Orang yang murni, orang yang suci hatinya akan melihat Tuhan. Ayatnya jelas. Iya. Anda perhatikan bahkan di dalam perjanjian lama, belum darah Yesus belum ditumpahkan. Ketika Daniel menguduskan dirinya, maka dia begitu mudahnya melihat malaikat, begitu mudahnya dia melihat Tuhan sendiri. Tetapi kuncinya di pasal pertama dikatakan Daniel memutuskan untuk menguduskan dirinya. Dan Yesus sendiri mengatakan, diberkatilah orang yang murni, yang suci hatinya, karena dia akan melihat Tuhan. Jadi kalau kita belum melihat Tuhan, ayo setiap pagi selidiki hati kita. Minta Roh Kudus menyelidiki. Minta firman Tuhan berbicara. Sehingga hati kita dikuduskan. Dan sangat dibutuhkan untuk bersekutu muka dengan Tuhan di akhir zaman. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Berarti Daud juga bernasar bahwa dari mulutnya tidak akan keluar dusta. Kita pun bernasar di hadapan Tuhan bahwa kita tidak akan berdusta. Ya. Kalau kita perhatikan, bukankah ini sebenarnya? Ini kan dosa-dosa yang remeh semua kan? Yang kalau kebanyakan orang pikir ini bukan dosa. Tetapi bagi Daud, semakin dekat kita dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyelidiki kita sampai hati atau sampai dosa yang terkecil sekalipun. Itu akan menjadi sesuatu yang menjijikkan bagi kita. Ya. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Nah, kembali kepada ayat 8. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeriku. Setiap pagi aku
akan menjauhkan kefasikan, akan kulenyapkan dari diriku. Semua kejahatan aku lenyapkan. Dan setelah itu, bilakah engkau Tuhan datang melawat aku? Bilakah engkau Tuhan melawat gereja ini? Bilakah engkau Tuhan melawat kota ini? Sidang jemaat, saya mau katakan kembali, fokus kita adalah kesembuhan terjadi, mujizat terjadi dalam setiap ibadah kita. Ya. Fokus kita adalah lawatan Tuhan, setiap ibadah Tuhan berkarya di tengah-tengah kita. Oleh karena itu mari setiap kita juga setiap pagi doakan ini. Bilakah engkau datang kepada aku? Anda bisa bayangkan ketika setiap pagi semua jemaat Tuhan dilawat Tuhan. Hadirat Tuhan menyertai setiap jemaat. Dan kemudian kita kumpul di tempat ini. Setiap orang membawa hadirat Tuhan. Anda bisa bayangkan ya. Kalau dahulu banyak gereja membicarakan begini bahwa pengurapan itu turun dari atas ke bawah. Ya. Tetapi Anda bisa bayangkan kalau setiap jemaat setiap pagi berdoa dipenuhi dengan hadirat Tuhan dan berkumpul, maka setiap jemaat dalam pengurapannya, semua pengurapannya berkumpul dan ini akan naik ke atas. Ini akan memberkati Tuhan kembali. Dan kemudian Tuhan akan melakukan mujizat di tengah-tengah kita. Tanggung jawab semua jemaat untuk menghadirkan hadirat Tuhan. Bukan hanya sekedar tanggung jawab WL. Bukan hanya sekedar tanggung jawab pengkhotbah. Bukan hanya sekedar tanggung jawab pemain musik. Tetapi tanggung jawab semua jemaat. Setiap hadir di tempat ini. Setiap jemaat membawa hadirat Tuhan dan hadirat Tuhan itu bertemu di sini. Kuncinya sama seperti yang dahulu saya ajarkan. Kenapa di sekolah-sekolah banyak kerasukan massal? Di tempat-tempat tertentu banyak kerasukan massal. Karena di bioskop, di televisi, mereka dicekoki film-film horor. Film-film perdukunan, film-film setan. Sehingga ketika mereka melihat, mereka kaget, mereka takut setan masuk. Yang lainnya juga seperti itu. Mereka melihat, anak-anak itu melihat dan mereka ketakutan setan masuk. Ketika mereka semuanya sekolah, kumpul di sekolah, maka setan ketemu setan, setan ketemu setan, terjadilah kerasukan massal. Itu sebenarnya. Bukan karena tempat itu angker. Kalau memang angker mulai dulu seharusnya ada kerasukan, orang kerasukan massal. Tetapi kan ini baru-baru. Dan Anda ingat itu terjadi ketika televisi lagi gencar-gencarnya film horor, film setan-setan. Pak, sekarang kok tidak ada Pak? Sekarang ganti. Orang suka marah. Kenapa? Bukan lihat film horor, tapi main game. Ya kan? Caci maki, sembarang caci maki, ya kan? Sambil main, wow, ya. Ya. Tidak kerasukan, hanya budrek semua. Ya. Tidak nyindir, di sini tidak ada sindir-sindiran. Di sini tegor-tegoran. Ya, jadi Anda perhatikan, ini kebenaran. Mungkin saya menyampaikan dengan tertawa, tetapi ini kebenaran di alam roh. Itu sebenarnya yang terjadi. Saya ditanya, Pak, saya dikasih kaos dari Bali, gambarnya itu loh ya. Gambarnya, saya sudah minta yang gambar pohon kelapa, tapi dikasih pohon ini bagaimana? Dikasih gambar ini bagaimana? Sudahlah, buang.
Saya katakan. Karena itu akan pengaruh. Saya ingat dahulu anak saya tiba-tiba kok nakal. Dan sederhana. Sama engkongnya dulu dibelikan kaos gambarnya Pikachu itu loh. Iya kan? Kan hanya itu kan. Tetapi orang yang mengerti akan alam roh, ingat. Tidak ada satupun yang kebetulan. Hukum dari kutuk. Ngerti atau tidak ngerti. Sengaja atau tidak sengaja. Engkau terlibat dengannya. Engkau kena kutuk. Ya, itu hukumnya kutuk. Dan kita semua harus peka di sini. Ada hal-hal yang kita merasa aneh. Kenapa ya aku ngalami gini terus. Semua sudah, doa sudah, firman sudah, ke gereja sudah. Tidak berbuat jahat, tapi kok ngalami gini. Jangan-jangan kutuk, ada kutuk dalam hidup kita. Ya, lebih gampangnya Anda bisa lihat kembali YouTube saya yang bebas dari kutuk kan. Di YouTube kan ada kan. Ya, lebih gampangnya Anda lihat lagi supaya hati-hati. Karena ini akhir zaman. Saya mau tekankan kembali. Ayo, kalau raja ajak bernasar, apalagi kita. Bernasarlah untuk selalu mencari Tuhan setiap pagi. Bernasarlah untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Sambil menanti-nantikan bahwa hidup kudus kita mempersiapkan diri kita untuk lawatan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam gereja kita, dalam keluarga kita, di dalam kota kita. Tuhan memberkati.